Presiden Amerika bertanya kepada para jenderal, kita ini menang perang, tapi dunia habis, hancur. Tentara yang meninggal 10 juta, dari sipil meninggal itu 7 juta, yang terluka nggak kehitung puluhan juta. Belum lagi kerusakan pembangunan, infrastruktur, habis semua. Jadi orang miskin, kelaparan di mana-mana. Itu membuat Woodrow Wilson ini benar-benar gelisah. Kita mesti cari jawab. Pertanyaannya begini, gimana kita itu bisa memenangkan atau menguasai sebuah negara, menaklukkan sebuah bangsa, harus menghancurkan mereka? Kesimpulan pada pertemuan itu adalah kita bisa menaklukkan sebuah bangsa tanpa kekuatan militer jika kita bisa menghapus ingatan satu generasi dari sejarahnya sendiri. Jadi ketika sebuah bangsa tidak mengenal sejarah dan asal usulnya, maka tidak dibutuhkan militer untuk menguasai bangsa itu. Dan kalau kita mau berkaca pada bangsa Indonesia, kita khawatir itu bisa terjadi. Makanya mengenal sejarah bukan sekedar mengenal cerita. Mengenal sejarah adalah sebuah konsep dalam pembangunan karakter sebuah bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan kita dan mengumpulkan kita pada satu pagi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Ketua Dewan Pembina Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Suprapto, juga hadir bersama kita tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat PMB, Bapak Letnan Jenderal TNI Suhartono. Mas Hartono ini langka sekali di Batang. Jangankan di Batang, di Indonesia aja langka sekali. Nanti kapan-kapan ceritain dong Mas. Ini beliau karirnya luar biasa. Juga ada Mayor Jenderal Suparjo yang luar biasa. Ada Pak Dikirman ya panggilannya. Terima kasih juga Ketua Bupati Batang, Mas Edi Kristian. Jadi Ketua Bupati beliau ini. Siapapun Bupati, ketuanya beliau. Juga Ibu Sri Purwaningsih, terima kasih. Tadi malam dapat kabar dari Ibu Bupati, beliau mesti menghadiri acara. Juga inspirasi dan orang tua saya, Bunda Rima, Pak Dandim yang diwakili. Tadi malam sempat ketemu di hotel, beliau izin. Juga ada kiai saya di sini, Pak Sunjoyo, terima kasih Bapak, dan tokoh-tokoh Bapak Ibu semua dari Kabupaten Batang. Tepuk tangan buat para tokoh-tokoh yang hadir hari ini. Dulu ketika Perang Dunia Pertama, Amerika yang pada saat itu presidennya itu namanya Woodrow Wilson, sangat terkenal sekali. Pada satu ketika beliau mengumpulkan para jenderal-jenderalnya. Pertemuan ini dilakukan sesudah sekutu itu memenangkan pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Jadi sekutu itu ada Amerika, ada Inggris, Prancis melawan kekuatan sentral ya, yang dipimpin oleh Jerman. Awalnya Amerika ini menganut politik isolasi. Jadi dia nggak mau ikut-ikutan di Perang Dunia II itu. Tapi ketika Jerman itu melakukan perang dengan kapal selam dan dia itu menembaki siapapun termasuk kapal-kapal dagang, maka Amerika kepancing untuk ikut dalam perang ini. Hadirnya Amerika yang dimana Perang Dunia Pertama itu sudah berlangsung selama 2 tahun menjadikan Jerman tertekan luar biasa. Karena tentara-tentara sedang kecapean dan sebagainya, Amerika masuk dengan kekuatan yang segar. Ya, tentara-tentaranya itu masih segar semua. Itu memberikan sumbangan kemenangan di dalam Perang Dunia I. Nah, kembali pada pertemuan itu. Presiden Amerika ini bertanya kepada para jenderal. Dia bilang, kita ini menang perang. Tapi dunia habis. Hancur. Tentara yang meninggal 10 juta. Kalau korban manusia ya 10 juta. Dari sipil meninggal itu 7 juta. Yang terluka nggak kehitung puluhan juta. Belum lagi kerusakan pembangunan, infrastruktur, habis semua. Jadi orang miskin, kelaparan di mana-mana. Itu membuat Woodrow Wilson ini benar-benar gelisah. Kita mesti cari jawab. Gimana? Pertanyaannya begini kepada para jenderal itu. Gimana kita itu bisa memenangkan atau menguasai sebuah negara, menaklukkan sebuah bangsa, harus menghancurkan mereka. Ini kisah ini menginspirasi banyak pemimpin dunia. Dan yang cukup mengagetkan, kesimpulan pada pertemuan itu adalah kita bisa menaklukkan sebuah bangsa
tanpa kekuatan militer. Jika kita bisa menghapus ingatan satu generasi dari sejarahnya sendiri. Jadi ketika sebuah bangsa tidak mengenal sejarah dan asal-usulnya, maka tidak dibutuhkan militer untuk menguasai bangsa itu. Dan kalau kita mau berkaca pada bangsa Indonesia, kita khawatir itu bisa terjadi. Makanya mengenal sejarah bukan sekedar mengenal cerita. Mengenal sejarah adalah sebuah konsep dalam pembangunan karakter sebuah bangsa. Di Batang ini unik. Satu cerita yang ringan, tapi buat saya itu iceberg. Buat saya itu adalah sebuah bahaya besar, menunjukkan sebuah persoalan besar yang ada di dalamnya, yang dibicarakan semua orang. Apa? Ketika orang Batang ditanya, kamu orang mana? Jawabannya, orang Pekalongan. Menurut saya, itu iceberg. Apakah ini krisis karakter? Apakah ini krisis jati diri? Makanya hari ini kita berbicara tentang temu sejarah. Ini bukan bicara tentang hanya sebuah buku, tetapi bagaimana kita membangun karakter masyarakat Batang. Bagaimana kita itu membangkitkan jati diri orang-orang Batang. Bagaimana orang Batang itu memiliki kebanggaan terhadap asal-usulnya. Semalam saya ngobrol dengan Pak Kirman, Pak Turadi, ya. Itu kalau nggak saya stop itu sampai pagi, Mas Kris, Mas Edi. Bagaimana menceritakan, jangankan Batang, Bawang kampung saya aja beliau ceritakan dengan luar biasa. Ada Empu Sendok di sana. Di Batang ini ada kisah tentang ada asal-usul Sailendra, Wangsa Sailendra. Luar biasa sekali. Nah inilah yang kita upayakan. Karena kita tidak bisa membangun apapun tanpa membangun karakter. Dulu Soekarno, itu ketika menjadi presiden, beliau mengatakan, mandat yang diberikan kepada saya hanya satu, yaitu character building, character building, character building. Itu yang diucapkan oleh Soekarno. Dan hari ini bangsa kita mulai meninggalkan pendekatan itu, mulai meninggalkan logika pembangunan karakter. Maka kalau dilihat, selain character building yang dipakai, brand building. Jadi orang lebih tertarik kepada pembangunan citra hari ini, kepada pencitraan hari ini. Tapi tidak tertarik kepada pembangunan karakter. Padahal yang menjadikan sebuah bangsa itu maju itu karakter. Makanya kenapa Korea Selatan? Kalau tanya kita ke Korea, saya banyak partner di Korea Selatan. Kalau tanya, Korea Selatan itu punya apa? Nggak punya apa-apa. Tapi Indonesia itu impor besi itu dari Korea Selatan. Korea Selatan nggak punya biji besi. Indonesia yang punya. Jadi punya apa? Dia bilang, punya orang kita. Orang yang pekerja keras, orang yang yakin, orang yang hebat. Gitu. Makanya nggak heran jika negara yang nggak punya apa-apa ini dalam waktu sekian tahun bisa menjadi kekuatan ekonomi urutan ke-11. Karakter. Kaya dan miskin itu juga karakter. Kaya itu bukan apa yang kita miliki. Kaya itu karakter kita. Karakter kaya atau karakter miskin. Maka Rasulullah itu bersabda, tidak aku sebut orang sebagai orang kaya karena hartanya. Aku sebut orang itu sebagai orang kaya karena jiwanya, karena karakternya. Indonesia sudah membuktikan itu. Kita punya semuanya. Ketika negara, bangsa-bangsa di dunia itu butuh batu bara karena untuk listrik, kita punya batu bara. Ketika berbicara green economy, butuh biodiesel, butuh kita punya kelapa sawit. Ketika dunia ini membutuhkan listrik, teknologi listrik, kita punya nikel. Tapi semua tidak memberikan dampak kepada kehidupan ekonomi di Indonesia, bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kita lupa membangun satu hal, namanya pembangunan karakter. Maka saya memimpin sebuah organisasi yang saya dirikan sendiri. 15 tahun organisasi ini saya dirikan, namanya Indonesian Islamic Business Forum. Saya pendirinya, saya presidennya sampai sekarang. Isinya adalah pengusaha-pengusaha yang udah jatuh bangun. Paling banyak pengusaha yang utangnya banyak, gabung. Bangkit satu persatu. Saya selalu katakan, kalian kaya dan miskin nggak bisa dilihat ketika kalian punya semuanya. Nggak bisa dilihat. Semua orang bisa jadi orang kaya kalau punya banyak hal. Tapi kalian apakah kaya atau tidak akan dilihat ketika kalian habis semuanya. Apakah kalian mampu bangkit
Apakah kalian tetap menunjukkan karakter kalian sebagai pengusaha yang kaya? Di situ kalian tunjuk. Jadi pentingnya pembangunan karakter ini. Makanya ketika berbicara Batang, KITB, PLTU semua bisa nggak ada artinya semua. Kalau kita lupa bangun karakter orang Batak. Nah, disinilah Bapak sekalian pentingnya kita menggali asal-usul jati diri. Kita belajar dari bangsa-bangsa lain. Contoh bangsa itu bangga terhadap kebangsaannya. Semua bangga. Bahkan ketika Jerman kalah Perang Dunia I, Jerman ini kan yang paling menderita. Udah kalah perang, harus bayar pampasan perang, harus begini, begitu. Apa yang dia lakukan? Membangkitkan jati diri. Dia menyadari bahwa kita ini bangsa Arya. Kita nggak bisa begini. Maka bangkitlah itu bangsa Jerman. Jepang itu kita pikir ya habis tahun 1945. Indonesia justru harusnya bangkit 1945. Kok bisa Jepang ini hebat, lebih hebat daripada kita sekarang? Pak Jepang lebih diberkahi, padahal dia nyembahnya matahari. Kita nyembah yang membuat matahari. Jepang membangun karakter. Ketika 1945 Jepang kalah, yang pertama kali dilakukan oleh Kaisar Hirohito, itu nanyain jenderal-jenderalnya. Yang ditanyain bukan berapa tank yang kita tersisa, berapa. Yang ditanyain berapa jumlah guru yang tersisa, berapa jumlah dokter yang tersisa. Itu yang ditanyain. Kenapa? Dia tahu bagaimana caranya bangkit. Yaitu membangkitkan jati diri, membangkitkan karakter mereka. Bapak sekalian, bagi PMB, gerakan bela dan beli Batang juga tidak akan terjadi kalau pembangunan karakter itu tidak terjadi. Beli Batang dan bela Batang itu jauh lebih mudah daripada kabupaten lain yang saya pernah lakukan. Tahun 2012 saya bersama bupati. Bupatinya waktu itu Mas Hasto. Mas Hasto ini ngobrol. Mas, aku tuh gimana ya cara membangun kabupaten? Aku kan nggak seperti bupati yang lain yang punya sawit, punya emas, punya. Ini ya udah Mas Happy invest lah di sini. Saya taunya kebun. Saya bilang, Mas, kalau kebun sawit nggak mungkin sendirian juga di sini. Coba, aku boleh nggak? Aku bikin kebun ini aja deh, karet atau ini yang kira-kira 1.000 hektar. Tuh 1.000 hektar nggak ada, Mas. Waduh, terus gimana? Ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apa? Bangkitkan orang-orangnya. Berapa jumlah penduduk Anda? Nah, gerakan beli Kulon Progo dan bela Kulon Progo itu kita lakukan. Dulu Kulon Progo itu salah satu kabupaten termiskin. Dalam waktu 1 tahun, BPS itu yang mengukur. Dalam 1 tahun, Kulon Progo berhasil menurunkan angka kemiskinan 6,5% dalam 1 tahun. Makanya saya bilang, di Batang. Kalau ini kita bisa lakukan bersama bupati, insya Allah 10% kita bisa lakukan. Apa artinya menurunkan kemiskinan 10%? Banyak orang yang dulu nggak nyekolahin anak, bisa nyekolahin anak. Banyak yang dulu cuman SMA, bisa jadi kuliah. Mas, di Batang ini yang nggak sekolah banyak loh. Jangan sangka. Saya dulu membina satu pesantren. Itu anaknya nggak sekolah semua. Nggak ada yang sekolah. Cita-cita tertinggi. Itu jadi kerja di Indomaret itu tertinggi. Ya karena sekarang buka warung susah, jadi tukang ojek susah. Ya sebentar lagi buka warung makan juga susah. Gitu karena semua masuk kapital besar. Nah, bela Batang dan beli Batang. Ya mudah-mudahan dengan tanpa henti-hentinya, apalagi tokoh-tokoh udah pada datang nih contoh-contohnya. Keberhasilan PMB terbesar itu datangin beliau-beliau ini ke sini. Letnan Jenderal yang dulu ya bergaulnya sama Pak Presiden, sama ini kita bergaulnya sama masyarakat sekarang. Kasih tepuk tangan buat beliau. Karena akhirnya kita dilahirkan di sini, kita ada di sini. Ya di mana bumi dipijak, langit harus kita junjung. Dan Bapak sekalian, sebagai terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa target daripada kegiatan ini setidak-tidaknya itu nanti akan ada penulisan sejarah itu terbukukan. Ada tercipta satu babat Batang. Nah, tugas PMB itu bukan nulis. Nulis sudah dilakukan oleh banyak orang. Ada Pak Turadi, ada Pak Sodikin, ada banyak Pak Rahwan, tokoh-tokoh. Banyak sekali. Tugas kita adalah membuat ini terjadi. Make this thing happens. Kalau dulu sekedar cita-cita, banyak juga pertentangan Pak. Tuh, ada yang nggak setuju ini, nggak apa-apa. Kita tulis aja dulu. Sejalan dengan ilmu pengetahuan, ini akan meningkat. Nanti mungkin ada babat Batang edisi 1, ada babat Batang edisi 2.
Nggak apa-apa. Yang namanya dulu sebelum kita pinter, bumi itu juga nggak bulat. Bumi itu datar. Yang bilang bumi bulat itu dihukum mati. Sekarang bumi bulat, kita udah tahu bumi itu bulat. Jadi nggak apa-apa. Pertentangan, kalau perlu dua-duanya, dua analisis ini ya kita cantumkan di babat batang itu. Kita cantumkan dua-duanya nggak apa-apa. Jangan karena perbedaan pendapat ini berlarut-larut, generasi batang itu tidak kenal sejarahnya. Kita harus mulai. Dan mudah-mudahan melalui forum ini, insya Allah bukan hanya akan terjadi ini penulisan babat batang, tapi insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi muatan lokal. Sehingga anak-anak kita itu bangga jadi orang Batang. Memiliki kepercayaan diri. Ini keturunan orang-orang hebat semua. Jangan bikin mereka itu merasa bukan siapa-siapa. Kebanggaan masyarakat Batak. Dan mudah-mudahan melalui diskusi-diskusi seperti ini akan terus bergerak, dan sebagai sebuah tanda mudah-mudahan nanti kita bisa ngerubah tuh tanggal lahir Kabupaten Batang. Bukan 1966, kayaknya kok bukan siapa-siapa ya. Batang itu udah ada sejak 1614. Ini sebuah bangsa yang hebat, yang situs sejarahnya itu tersebar banyak banget bukti-bukti sejarah. Jadi tugas kita semua untuk mewujudkan ini. Dan insya Allah, Bapak sekalian, langkah-langkah awal ini kita akan juga membentuk tim ekspedisi nanti sebagai ini. Dari kabupaten ada dua ahli yang disertakan, dan biar lebih lincah sementara ini dikeluarkan oleh PMB lah. Ya kalau kabupaten masih mungkin perlu banyak perjalanannya, sudah PMB dulu lah. Ya PMB ini kan orang Batang juga. Dan yang kedua kita akan ikutin dengan pembuatan film dokumenter tentang sejarah Batang. Ini timnya sudah ada di sini. Nanti saya akan kenalkan kepada Bapak sekalian, dan mudah-mudahan melalui film 7 episode ini, film dokumenter, itu bukan hanya orang Batang yang senang, tapi bangsa Indonesia ikut menonton dan menjadi respect kepada warga Batang. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT meridhoi kita semua, langkah-langkah kita, dan kita niatkan ini untuk bekal amal soleh kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah SWT. Beli Indonesia, bela Indonesia. Beli Batang, bela Batang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.